Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di kegiatan mata pelajaran coding dan KA. Hari ini kita akan memantapkan materi sebelumnya. Sudah ada beberapa pertemuan kemarin, kita mantapkan hari ini dengan materi yang baru. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu agar kegiatan belajar hari ini lebih berkah. Silakan Presiden. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kalian selalu semangat ya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memang harus semangat ya. Hari ini kita teruskan materinya tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Di minggu kemarin kita belajar tentang pengertian coding ya. Bagaimana itu, apa itu coding dan apa itu KA. Kemudian kita pun belajar tentang berbagai macam contoh KA yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita mantapkan melalui materi tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial, KA-nya khusus bagaimana kita menghadapi tantangan teknis dalam pemanfaatan KA. Jadi tantangan. Jadi dalam kita menggunakan KA, ternyata ada banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika kita menggunakannya. Gitu ya. Nah, apa tujuan kita belajar materi ini? Tujuannya adalah mampu menerapkan tantangan teknis dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Mampu menghadapi bagaimana tantangan itu muncul, kita mampu menghadapinya, bahkan bisa memberikan solusinya agar KA yang kita pakai, AI yang kita pakai itu betul-betul bermanfaat dan aman untuk kita semua digunakan. Nah, sebelum melanjutkan, Pak Dani ingin tahu nih, kita akan sedikit asesmen ya, dua pertanyaan awal untuk kegiatan hari ini. Pak Dani bagikan nih ada lembar kerja siswa
masing-masing kelompok mendapatkan mendapatkan dua LJK LK ya. 1, 2. Oke, kelompok 1 ini kelompok 2. Kemudian ada kelompok 3, 2 juga, dan kelompok 4, 2 juga. Nah, nanti LK ini akan kalian gunakan untuk mengerjakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya nih, sebelum kita melanjutkan mengenai tantangan teknis dalam pemanfaatan KA gitu ya, kita perlu tahu juga itu ya, ternyata KA juga itu sampai sekarang ini terus berkembang kan. Dari awal munculnya mesin cerdas, kita kan udah membahasnya ya, simpelnya, sederhananya KA atau kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI itu adalah mesin cerdas. Dari awal kemunculan mesin cerdas ini senantiasa berkembang di berbagai macam bidang sampai sekarang. Bahkan sebenarnya sebelum kalian lahir pun sudah ada, gitu ya. Sampai sekarang kalian udah sampai kelas 5 ini, KA sampailah kepada kalian untuk digunakan. Bagaimana gitu kan ya kita menggunakannya? Ada beberapa hal yang penting. Ada hal-hal yang penting kita menggunakan KA ini, jangan sampai yang harusnya mesin cerdas ini bermanfaat untuk kita gunakan malah menjadi sesuatu yang mubazir, sesuatu yang mudorot, sesuatu yang merugikan kita semua. Gitu ya. Di dalam dunia teknologi ini ya, semua serba mudah. Hal yang bermanfaat mudah disebar. Hal yang keburukan mudah disebar. Nah, di bagian ini gitu ya, KA ini bagaikan pisau bermata dua. Bisa bermanfaat bagi kita, bisa merugikan bagi kita. Makanya kita perlu mengenali KA tersebut dengan baik dan aman. Paham? Makanya yuk kita perbaiki pemahaman kita mengenai penggunaan pemanfaatan kecerdasan artifisial ini. Pemanfaatan mesin cerdas ini. Oke. Nah, kemudian yuk Anda siap kan? Nah, nanti silakan yang menulis adalah sekretarisnya, teman-teman yang lain membantu. Apa pertanyaannya? Siap. Nah, yang pertama, tuliskan menurut kalian. Silakan gabung ke temannya, berbalik ya. Semuanya ikut, Enril, Rehan, semuanya ikut, laki-laki perempuan gabung gitu ya. Memberikan masukan, berdiskusi. Menurut kalian dalam waktu 1 menit, 2 menit untuk mengerjakan apa contoh KA dan fungsinya. Kira-kira setiap kelompok bisa menjawab berapakah? Oke, dalam waktu 2 menit. Singkat saja fungsinya, jangan terlalu panjang. Oke. Yang penting kalimat intinya kalian tulis. Mulai. Silakan. Contoh KA dan fungsinya. Pertanyaannya contoh KA dan fungsinya. Yo. Silakan. Kertas yang satu aja diamankan, jangan nulis diisi ya. Silakan kasih masukan. Apa contoh KA-nya, AI-nya, apa fungsinya yang selalu kalian gunakan. Hanya 2 menit saja. Oke, 1 menit terakhir waktunya. Tenang saja, jangan diburu-buru.
Yang penting kalian bisa menuangkan di hasil diskusi kalian. Ayo Aulia, kasih masukan apa? Kasih masukan temannya untuk bisa menuliskan jawabannya. 30 detik terakhir. Wah. Kira-kira berapa yang kalian dapatkan? Sepuluh detik terakhir. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, berhenti. Seurutan saja nanti apa? Yang menyebutkan kelompok 1 dan kelompok 2 dulu, dan 3 dan 4. Oke? Berurutan. Sekarang kelompok 1, siapa yang mau menyebutkan dengan suara lantang dan keras? Oke? Menghadap ke temannya. Silakan dibacakan. Sok, silakan. Yang keras. Duolingo untuk belajar bahasa yang kita inginkan. Google Maps untuk mengetahui tempat tujuan. ChatGPT bisa menanyakan soal yang bermanfaat. WhatsApp bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Oke, jadi ada 1, 2, 4. Duolingo, Google Maps, ChatGPT, WhatsApp. Luar biasa. Beserta fungsinya mantap. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kembalikan. Berikutnya siapa kelompok 2? Menghadap sini yang keras, silahkan. Sedikit aja nggak apa-apa. Yang keras suaranya, yang lantang. Yang lain dengarkan, lihat temannya berbicara. Lihat ke sini semuanya. Perhatikan. Fitri. Oh. Canva untuk mendekor. 2, WhatsApp untuk mengirim pesan. 3, galeri untuk menyimpan foto. Google untuk mencari informasi. Duolingo untuk belajar bahasa. Shopee untuk membeli barang. Oke, ada 6. Canva, WhatsApp, galeri Google, Duolingo, dan Shopee. Ya, paling terkenal Shopee kayaknya ya. 6 contoh luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Siapa yang mau berdiri? Oke, Dinda yang keras. Belajar bahasa lain Duolingo. Menanyakan pelajaran yang kita tidak tahu. Google. Berkomunikasi ke teman-teman. WhatsApp. Mengubah foto menjadi kartun. ChatGPT. Mengedit foto atau video. Canva. Oke, ada 5. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Kelompok 4. Silakan yang keras. Jahran. Duolingo, belajar bahasa, mau bahasa Inggris atau Jepang dan lain-lain. Wih. ChatGPT, merubah foto manusia menjadi kartun. TikTok, hiburan dalam bentuk video. YouTube sama dengan TikTok, namun videonya ada yang lebih lama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada 4 ya? Ada 4. Ada 4. Tadi ada yang 5, ada 4, 6. Oke. Rata-rata udah paham ya, itu AI yang sering digunakan oleh kalian. Oke, dan kalian tahu fungsinya, mantap. Kemudian, bagaimana AI tersebut agar bisa digunakan untuk belajar? Nah, bagaimana AI tersebut bisa digunakan kalian untuk belajar? Ayo, silakan berdiskusi. Waktunya berapa menit? Sama, waktunya cuma 2 menit saja, mulai dari sekarang. Yang mau minum boleh. Kasih masukan temennya. Sok apalagi.
Oke, 1 menit terakhir. Jadi bagaimana nih agar AI ini bisa digunakan untuk belajar, bermanfaat untuk belajar? Bagaimana caranya gitu? Sedangkan di beberapa AI itu hanya digunakan untuk bermain saja atau hiburan saja, gitu ya. 30 detik lagi. Pak, boleh nggak yang nulisnya gantian? Boleh. Nulis gantian. Jadi ada 2 sekretarisnya. Bisa cangkel. Bisa siapa? Pegel. Silakan boleh gantian nulisnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Berhenti. Oke, bagaimana caranya AI ini bisa digunakan untuk belajar menurut kelompok 4? Siapa yang mau menjelaskan? Silakan ke sini, ke depan berdiri. Nabila Hafijah Putri. Yang keras. Duolingo untuk belajar bahasa. ChatGPT menanyakan pertanyaan untuk merubah foto. TikTok menonton yang bermanfaat. YouTube menonton video yang panjang dan bermanfaat. Di sini padanya ada nih YouTube. YouTube kan suka dipakai untuk nonton hiburan ya. Kira-kira berarti lebih condong kemana supaya bisa belajar? Menonton video yang bermanfaat untuk kelompok 4. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3. Nih, kelompok 3 silakan Arjuna. Nah, Arjuna membawa kertas. Ya. Duolingo belajar bahasa negara lain. YouTube menonton video pelajaran yang tidak kita ketahui. Canva belajar mengedit foto atau video. Ruang guru belajar online. Oke, artinya kelompok 4 itu menggunakan itu untuk belajar. Jadi kalau aplikasi lain gimana yang untuk hiburan? Dipakai tidak? Dipakai, tapi lebih utama ya yang bermanfaat, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Yang keras. Dengan menggunakan aplikasi yang dapat seperti Duolingo, Canva, dan ChatGPT untuk belajar. Menanyakan pertanyaan sesuai dengan keinginan kita. Oh, hampir mirip ya. Ini menggunakan aplikasi itu untuk bertanya pelajaran, gitu ya. Jadi lebih sering menggunakan itu, gitu ya. Jadi menggunakan AI untuk belajar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terakhir, kelompok 1 silakan. Oh, siapa? Napis, silakan. Yang keras. Duolingo bisa mempelajari berbagai bahasa. Google Maps bisa memilih tempat tujuan. ChatGPT menanyakan soal yang bermanfaat. WhatsApp menelpon orang dari jauh. Untuk belajar, meneleponnya kayak gimana untuk belajar hubungannya? Jadi menanyakan pakai WhatsApp, belajarnya begitu? Oke, bisa lah. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, sikap duduk yang rapi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, jadi kan udah tahu berarti ya bagaimana memanfaatkan AI ini untuk belajar. Maksudnya berarti kita harus tahu dong AI tersebut untuk apa gitu ya. Apakah untuk hiburan saja, apa untuk belajar. Dan kita mengutamakan kumpa mengetahui AI yang bisa bermanfaat untuk belajar. Sepakat? Tapi apakah boleh tidak kita melihat YouTube untuk hiburan? Boleh. Boleh kita memainkan game di AI? Boleh. Untuk main-main? Boleh.
Tapi lebih banyak AI kita pilih untuk belajar karena kalian adalah pelajar, ya. Yang mudah-mudahan dari ayat tersebut bermanfaat untuk sekolah kalian masing-masing, mengejar cita-cita masing-masing. Gitu ya. Punya sesuatu yang baru bermanfaat. HP bermanfaat. Isinya AI yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Akhirnya cita-cita pun tercapai insya Allah. Oke. Nah, ini sehingga AI ini kan seperti kita bahas waktu di sebelumnya, digunakan banyak produk-produk AI, ada Google, Canva, YouTube, Google Map, tuh ya. Ini Wus ya. Kemudian untuk film, hiburan, CCTV, bukan? Bidang pendidikan ini, yang bidang pendidikan di bagian pertama. Kenapa? Ini yang utama. Kalian sebagai pelajar utamakan gunakan AI dalam bidang pendidikan. Cari AI yang sudah digunakan tentang pendidikan. Di semua ini yang paling umum digunakan apa? Google ya. Semua ada di situ. Walaupun memang tidak selamanya benar, gitu ya. Karena AI itu memiliki kelebihan dan juga ada kekurangannya. Betul kan? Ya. Untuk hiburan ada banyak, gitu kan ya. Bahkan sering kan kalian TikTokan Velocity ya. Wah, cuma gituan. Cuma gini, nah, gitu kan ya. Maka ada yang membuat konten ya. Nih, Pak. Jadi kalian membuat jadi seorang konten kreator, ya. Tapi bukan hanya hiburan. Bisa jadi kalian ketika belajarnya banyak, rutin, menjadi seorang konten kreator dalam ilmu pengetahuan, gitu ya. Kan bisa? Bisa. Everything is possible. Transportasi, bukan ya? Gojek, Grab, pakai Google Map. Apakah ini punya kelebihan yang banyak? Ada kelemahannya? Ada. Gitu ya. Jadi jangan tergantung, gitu ya. Tapi memang ini bermanfaat ya, transportasi. Gitu kan? Bidang kesehatan ada. Kayak ngecek kesehatan pakai aplikasi. Dicek berat badan berapa, tinggi badan berapa, tekanan darah berapa, itu kan. Dan sebagai data yang diperlukan, nanti muncul hasilnya. Oh, misalkan kalian ternyata perlu meningkatkan berat badan karena berat badannya di bawah normal. Nah, gitu ya. Oke. Jelas? Itu ketahuan. Setiap penyakit ketahuan, kecuali sakit hati. Benar ya, sakit hati, jatuh cinta. Oh, Anda sedang jatuh cinta, itu gak kedeteksi gitu ya. Kecuali mungkin ada, kalian bisa mengungkapnya bisa gitu kan ya. Tapi jarang, kan kesehatan, bukan penyakit hati, putus cinta itu ya. Ke mana? CCTV, ya. CCTV kan bisa bergerak ke kanan, ke kiri, bahkan bisa mengenali wajah. Oh, itu orang ganteng. Wah. Oh, ini sangat ganteng. Wah, gitu kan ya. Ke kanan kita bergerak, CCTV ikut bergerak ke arah kanan. Ke kiri orang bergerak, CCTV bergerak. Kok bisa? Kenapa? Karena memiliki program mendeteksi gerakan manusia atau makhluk hidup yang bergerak, gitu ya. Paham? Gitu ya. Jadi banyak manfaatnya. Makanya, tapi karena kita seorang pelajar, boleh kita menggunakan hiburan, untuk hiburan, boleh. Tapi utamakan untuk belajar, pendidikan. Sepakat? Oke, next. Nah, sekarang itu kan materi yang kemarin ya, kita ulangi, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah bermanfaat dan betul-betul bermanfaat? Apakah nggak ada hambatan dan masalah? Ternyata ada masalahnya. Ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, di materi baru ini silakan siapkan catatan masing-masing kalian. Oke? Catat hal yang penting menurut kalian. Pas semuanya boleh silakan, gitu ya. Sebagian pas boleh, oke? Nah, ini ada tantangan, ini materi barunya.
tantangan dalam pemanfaatan KA. KA itu apa? Masih ingat? Kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial. KA. Gitu ya. Nah, yang pertama ada tantangan teknis. Yang kedua ada tantangan etika. Yang ketiga ada tantangan sosial. Bagaimana Pak cara nulisnya? Pada dijelaskan kalian nulis. Nah gitu kan ya. Pertama tantangan teknis. Tantangan teknis itu apa? Tantangan yang berhubungan dengan cara penggunaan, pengetahuan pengguna gitu ya. Ini contohnya. Atau teknologi yang apa? Tersedia. Tantangan teknis yang pertama adanya ketersediaan teknologi. Ini menjadi tantangan bagi setiap orang yang ingin menggunakan AI. Kenapa? Kalau teknologi nggak tersedia, kita nggak bisa menggunakannya. Gitu ya. Gitu. Yang kedua, memerlukan banyak input data. Ternyata AI ini bisa digunakan bermanfaat mengikuti keinginan kita semua manusia itu menggunakan KA yang memang datanya udah lengkap. Kalau KA ini datanya tidak lengkap, maka ketika kita ingin bertanya kepada KA, ternyata KA tidak bisa menjawabnya. Paham? Jadi memang KA ini memerlukan banyak input data. Yang ketiga, membutuhkan jaringan internet. Membutuhkan jaringan internet. Kelihatan tidak dari belakang? Oke, kelihatan. Membutuhkan jaringan internet. Rata-rata KA atau AI yang kita gunakan itu harus menggunakan internet. Gitu ya. Kalau nggak ada internet, maka tidak bisa dipakai. Harus online. Ada data, ada kuota. Nggak ada kuota, ada wifi. Nggak ada wifi, nggak bisa kita menggunakan AI. Ini kelemahannya, tantangannya ini. Harus selalu ada internet, gitu kan. Apakah kalau nggak ada internet kita nggak bisa pakai KA? Nanti kita bicarakan, ya. Kemudian karakteristik wilayah pengguna. Wilayah pengguna di mana? Apakah di pegunungan, di hutan, di pelosok? Wah, di mana? Di kota, di desa? Ini mempengaruhi. Berapa? Mempengaruhi jaringan internet. Nyampe tidak? Kan dulu pernah Pangauban itu pernah sempat tidak ada sinyal zaman dulu. Sempat tidak ada sinyal zaman dulu. Nah, kemudian tambah sekarang banyak perkembangan berjalan, pesat, banyak orang datang ke sini, orang semua tahu, akhirnya apa? Pangauban ini tambah terbuka dari jaringan internet. Sehingga sinyal masuk gitu ya. Zaman dulu nggak ada gitu kan. Tapi di pelosok yang lain masih ada yang nggak masuk internet jaringannya. Yang terakhir, pengetahuan penggunaannya. AI ada, teknologi tersedia, tapi kita nggak bisa menggunakannya. Nggak bermanfaat. Gitu ya. Makanya tantangannya ini. Tantangannya perlu pengetahuan pengguna, bagaimana kita cara menggunakannya. Sampai di sini paham? Paham? Oke, itu tantangan teknis yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan kita dan cara menggunakannya. Juga ketersediaan teknologi teknis, hal-hal yang berhubungan penggunaan, gitu ya.
Yang berikutnya ada tantangan etika. Etika ini berhubungan dengan sikap penggunanya. Sikap kalian, sikap kita, pada juga sama bagaimana menggunakan KA. Ini bisa berubah. Jadi etika yang buruk ketika kita menggunakan dengan cara yang salah. Pertama, jadi ada plagiarisme, nyontek, menyalin karya orang lain, dirubah menjadi karya sendiri, membohongi orang lain. Contoh, kalian ditugaskan nih membuat puisi di sekolah. Silakan di rumah buat puisi tentang alam pegunungan. Karena kalian tahu AI bisa membuatnya, langsung ketik, buatkan puisi tentang alam pegunungan, brebet keluar. Padahal AI yang keluar itu buatan orang lain, dirubah sama kalian jadi buatan sendiri. Wah, itu pelanggaran berat. Ya, pas bilang ke guru, Pak ini sudah Pak, buatan aku kemarin mengerjakan malam hari. Wah, keren. Bersama siapa? Bersama ibu dan ayah. Wah, padahal bohong gitu ya. Bersama siapa? Kakak AI. Sama Kak Cici, Kak Meta, sama Kak Gemini, nah gitu kan. Itu pembohongan ya. Jadi menggunakan karya orang lain padahal itu karya baca buat karya sendiri pada karya orang lain. Itu namanya plagiarisme. Miskonsepsi atau kesalahpahaman. Banyak nih anak-anak yang menggunakan AI padahal bukan untuk anak-anak. Padahal bukan untuk anak usia sekolah gitu ya. Gitu banyak kan? Iya, terjebak akhirnya. Yang harusnya nggak boleh dimasuki malah dimasuki, bakal yang rutin menggunakannya. Kemudian berita bohong. Nah ini membuat hoax. Ya, seperti kemarin ada ada demo-demo membuat video pakai AI, padahal bohong. Nah gitu kan, itu banyak terjadi jika sikap kita berniat salah gitu ya. Akan muncul mudah, iya akan muncul mudah sekali memunculkan berita bohong. Yang ketiga, yang keempat, perlakuan terhadap golongan tertentu tidak adil. Misalkan menjauhi teman dengan cara menyebarkan berita bohong sama. Membohongi teman, menyudutkan teman, menghina teman. Asal teman dari mana? Itu kan bisa didiskriminasikan, diasingkan, dihindari ya, jangan berteman sama ini. Sebar di EAT-nya dengan gambar-gambar tertentu gitu ya. Padahal nggak benar. Kemudian penyimpanan data pribadi orang. Kalian berkenalan sama orang, disimpan datanya. Ajam berkenalan sama Ismail. Ku Ajam teh Ismail, data sebenarnya diambil. Datanya disebar-sebar ke orang lain. Padahal nggak boleh gitu teh. Kalau mau disebar harus sepengetahuan pemiliknya, fotonya. Atau perempuan nih yang suka memasang foto-foto ya, diambil sama orang lain, disimpan, sebar-sebar. Itu nggak boleh. Nah, akan muncul seperti itu. Rawan, makanya ketika kalian menggunakan foto dirubah menjadi kartun, hati-hati. Foto asli kalian sebenarnya bisa disalahgunakan, disebarkan ke orang lain. Bisa nggak aneh kan? Di Amerika ada data orang Indonesia tersebar di Amerika. Sehingga muncul tiba-tiba di WA ada nomor tidak kenal ya. Pernah kan? Nelpon, itu kan? Nomor nggak dikenal. Pernah seperti itu? Kenapa? Karena data kita tersebar. Data kita, nomor HP kita, alamat kita tersebar. Begitu ya. Itu etika. Jika orang yang berniat salah, berniat buruk, maka akan muncul kesalahan di dalam penggunaan AI. Tantangannya seperti itu. Apalagi kalau dibayar. Setelah kamu buatlah gambar gini, lah bohong, mau gitu kan.
Gitu ya. Kemudian dari tantangan etika ini akan menyebabkan tantangan sosial yang hasil dari kebohongan di sini, hasil kepalsuan di sini, ya hal-hal yang palsu, bohong, disebarkan ke masyarakat. Sehingga apa? Menjadi tantangan bagi masyarakat, ke teman-teman kita, ke orang tua kita, gitu, dan seterusnya. Menyebarkan kan artinya kita membuat berita bohong, disebarkan. Sehingga apa? Masyarakat resah. Gitu ya. Seperti ada yang mengirimkan gambar anak kecil diculik, tinggal kepalanya saja, badannya tinggal tulang-tulangnya saja. Diberitakan, hati-hati ada penculikan SD Galanggang. Gitu ya, jam sekian. Anak ditemukan tinggal tulang belulang. Dengan gambar yang mengerikan. Kita meresahkan. Itu orang-orang yang ingin membuat gaduh seperti itu, sebarkan. Tantangan ini bahaya. Kemudian perbedaan kondisi daerah maju dan tertinggal ini. AI ini belum bisa digunakan di semua masyarakat. Tergantung wilayahnya di mana, gitu ya. Bagi kita alhamdulillah ya, nyambung internet, bisa online, gitu ya. Teknologi maju, kita mengenal teknologi macam-macam banyak. Kemudian pemahaman penggunaannya yang sesuai dan aman. Ini kebanyakan kita nih ya, kita itu pakai tapi nggak tahu itu cocok atau tidak, aman atau tidak. Betul kan? Bagaimana ini hubungannya dengan pemahaman pertemanan yang sembarangan? Cong yang punya WA, Cong yang punya akun Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Wah, banyak TikTok nih ya. Itu kan suka ada pertemanan ya. Follow kan. Kadangkala temannya misalkan Ayu sama Fitri berkenalan, teman kenal kan satu sekolah. Fitri punya teman. Biasanya TikTok suka menyarankan ya. Walaupun bukan teman kita di sekolah, suka menyarankan. Ini temannya Fitri. Follow. Gitu kan dia. Padahal temannya belum tentu benar. Ini makanya kita jangan sembarangan berkenalan. Ada kan kejadian di berita diculik udah ya. Gara-gara pertemanan yang salah. Paham? Harus hati-hati. Gak sembarangan. Sampai di sini paham? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ayo acungkan tangan. Bertanya? Paham? Paham sekali? Paham banget? Sangat paham? Paham sekali dengan paham banget, sangat paham itu sama. Mudah-mudahan kita semuanya paham sekali dan sangat paham juga paham banget insya Allah. Ada yang bertanya. Kenapa? Dengan penggunaan KA kalian harus banyak bertanya ke orang tua ngobrol, ke guru ngaji ngobrol, ke guru sekolah ngobrol. Jangan sembunyi-sembunyi, nanti muncul masalah, kalian sulit menghadapinya. Sebelum muncul masalah, konsultasi dulu, ngobrol dulu dengan orang tua. Paham? Oke, next. Nah, kita fokus ke tantangan teknis. Karena ada 3 tantangan ya. Hari ini kita fokus ke 1 tantangan dulu. Sepakat? Apa? Tantangan teknis. Nih, tadi udah disampaikan ya. Kalau diuraikan lagi seperti gini. Tantangan teknis dalam K ini ada ternyata butuh banyak data. Apakah butuh banyak data ini bisa kita atasi? Bisa. Kalau apa? Kalau kita ahli, gitu ya. Oke. Tapi karena kita belum ahli, kita belum bisa mengatasi, gitu ya. Orang lain bagaimana, apa yang ahli? Belum tentu mau. Ya, karena kadangkala
seorang ahli itu punya produk KA masing-masing, gitu ya. Teknologi yang sulit masih terbatas, ya, di beberapa daerah tantangan ini. Kemudian belum banyak ahli, ya tentu. Ini hal yang baru di kita. Mudah-mudahan kita jadi ahlinya, amin, ya. Pas menjadi dokter kan bagus. Kalian seorang dokter, tapi seorang ahli KA. Bagaimana seorang dokter menggunakan KA untuk bidang kedokteran? Ini mantap. Bahwa saya mah jadi ini Pak, tentara, TNI, AU. Wah, kan bisa. Seorang TNI jago KA bisa mengendalikan pesawat terbang tanpa pilotnya lewat komputer. Wow, menggunakan senjata tanpa orang, perang tanpa orang, bisa. Sekarang seperti itu zamannya. Sekarang boleh ada namanya apa? Pesawat tanpa awak, ya, terbang, dikendalikan di rumah, dikendalikan di mana? Di kantor, di sekolah. Drone. Ada drone yang hanya untuk mereka, ada untuk pakai senjata, ada. Dikendalikan jarak jauh. Begitu, ya. Jadi apapun cita-cita kalian, mungkin kalian bisa jadi seorang ahli. Yang penting belajar, ya. Aturan keamanan ini masalahnya. Parah ini. Ya, aturan keamanan. Kenapa? Banyak penculikan, banyak kejadian yang merugikan, banyak pencemaran nama baik, banyak pengambilan data ke luar negeri sehingga banyak yang nelpon padahal teleponnya nggak dikenal. Karena apa? Ini banyak pencurian data. Gitu ya. Tantangan-tantangan ini bagaimana kita bisa menghadapinya? Nih. Nah. Tapi sebelum menghadapinya, betul nggak sih tantangan yang dimaksud terjadi? Kira-kira tantangan ini masuk ke yang mana? Video yang ini nih masuk ke tantangan yang mana? Oke, nanti masing-masing kelompok silakan tuliskan video yang ditayangkan masuk ke tantangan yang mana? Ya, alasannya apa? Kesimpulannya apa? Oke? Siap? Siap. Kita nonton video. Siap, konsentrasi. Jadi lihat videonya, nanti kalian tulis video ini kira-kira masuk tantangan yang mana. Emang video apa, Pak? Ini video tentang bercerita smart house, rumah pintar. Orang ini gaya punya rumah pintar yang bisa beroperasi tanpa disentuh, tanpa tanpa diputar, cukup menggunakan suara. Apa yang terjadi? Lihat baik-baik, oke? Sikap duduk yang rapi, konsentrasi. Buka mata, buka telinga, buka pikirannya, buka hatinya. Oke, mulai. Yes. Smoothie. Oh, nggak ada lagi. Maaf. Ini tantangan teknis. Oke, ternyata belum muncul ya. Bentar ya. Sebentar, panik kuas dulu ininya ya. Sepertinya ini nggak keluar lagi. Oke. Siap. Kita ulang dari awal. Karena tadi nggak ada. Mulai. Smoothie. Calendar. No meetings today. Remember and taste at 9:30. Fire on. Fire on. Open door. Door open.
And remember one more. Alright. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Hey, on the floor. Hey. Open door! Open the door! Open the door! Error. Hey, we're rocks. Open door. Nah, itu videonya. Oke. Silakan kalian simpulkan apa kesimpulannya, gitu ya. Waktunya 2 menit untuk menyimpulkan. Silakan berdiskusi, kasih masukan kata-kata kalimat yang tepat untuk disampaikan kepada teman-teman kalian. Diskusikan sama teman-teman video yang tadi gitu. Silahkan diskusikan. Didiskusikan ya, didiskusikan. Silakan. Aulia boleh ngasih masukan. Aulia mendekat boleh, kursinya digeser boleh. Atau bergeser berdirinya boleh. Supaya memberi masukan, nggak jauh, nggak terlalu jauh. Tiga 30 detik lagi. Satu saja. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 berhenti. Oke, ini kelompok 4 ya. Sekarang dari kelompok 2. Oke. Aku duluan. Siapa yang mau membacakan? Hania, yang keras Hania. Berdiri. Yang lain coba dengarkan. Lihat temannya Hania mau menjelaskan. Kesimpulan, jadi mesin Kurang keras? kesimpulan, jadi mesin cerdas akan mengenali suara pemilik dan bila suara tidak sama, dia tidak akan merespon kita. Mesin cerdas mempunyai kelemahan apalagi bila memasukkan input data yang sedikit. Oh, ini dia kesimpulannya. Mesin cerdas hanya memiliki suara pemilik. Tidak bisa mengenali, tidak sama dan bila suara tidak sama tidak akan merespon. Betul. Mesin cerdas mempunyai kelemahan apabila memasukkan data yang sedikit. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ke kelompok 3. Siapa tadi? Silakan, boleh. Yang keras menghadap ke sini. Masukkan data suara yang berbeda dan pembarui data yang lama, dan juga tambah data yang lebih jelas. Oh, maksudnya adalah kalau ingin merespon ayat tersebut harus menambah data gitu. Menambah data alternatif suara sebenarnya.
suara kedua jika memang suara pertama tidak terdeteksi seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4. Siapa? Nova. Silakan yang keras suaranya. Awalnya baik-baik saja, tapi pas dia ke dokter, giginya dicabut, jadi suaranya beda. Jadi mesin cerdas atau AI yang hanya mengenal satu suara atau suara yang diawal. Oh, jadi walaupun Walaupun mesin cerdas bisa melakukan pekerjaan, namun tidak semua mesin cerdas bisa melakukannya jika tidak diberi informasi atau input data. oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi tidak bisa melakukan kalau inputnya kurang gitu ya, tidak diberi input yang apa? Hanya satu input data gitu ya. Suaranya beda jadi nggak merespon. Oke. Sekarang kelompok 1. Yang keras suaranya menghadap ke teman-teman. Yang lain dengarkan. Kesimpulannya, walaupun mesin cerdas bisa melakukan pekerjaan manusia, namun tetap punya kelemahan ketika input yang masuk tidak sesuai. Oh. Punya kelemahan kalau input yang masuk gak sesuai dari input yang awal. Betul. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Mantap. Berarti rata sama ya. Jadi intinya kalau input yang masuk tidak sesuai dengan input awal, data awal, maka si AI tidak bisa meresponnya. Tidak bisa melakukan keinginan pemiliknya. Gitu ya. Oke, ya itu berarti termasuk dalam apa? Perlu data yang banyak kalau ingin buat AI itu ya. Kemudian lagi sekarang robot. Nah, ini robot ya. Kita akan coba dengan robot. Tadi bilang datanya perlu banyak, betul nggak sih? Ya oke. Kita coba. Nah, Pak Dani akan menayangkan robot ini bermain bersama kalian gitu ya. Pak Dani sebagai AI-nya yang membantu AI menjalankan mengklik kebutuhan datanya. Kalian yang menyebutkannya ikan atau bukan. Ikan atau bukan. Sebetulnya ini kalian yang ngeklik gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan, kalian yang ngeklik karena ada satu komputer ya, satu laptop. Kalian menyebutkan, kalian yang mengkliknya ya. Bersama-sama. Siap? Siap. Langkah pertama ini ada angka 0 ya. Nanti kita akan coba 50 dulu. Kira-kira bisa nggak si AI ini bekerja? Emang apa pekerjaannya? Si AI ini diinginkan, dibuat manusia ingin bekerja, bisa memilih mana hewan laut, ikan, dan mana sampah. Terus bagaimana cara bekerjanya? Dia harus belajar dulu. Dia harus dimasukkan data dulu oleh kita. Mana ikan, mana sampah. Makanya kalian tinggal menyebutkan sampah atau ikan. Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Siap melanjutkan? Siap. Kelas 5, oke. Oke, siap. Jadi udah jelaskan penjelasannya ya. Nah, ikan atau sampah memilihnya. Nah, siap ya. Oke. Ini apa? Ikan. Sebutkan dengan kompak ini apa?
Sudah 50 data ya. Oke, 50 data. Kita udah sampai 50 data, nanti biar si robot bekerja. Kira-kira bisa nggak sih? Ada nggak sih kesalahannya gitu ya? Oke, lanjutkan. Ada yang lupa? Hitung, catat berapa kesalahannya, oke? Ketika ditanya tahu bisa menjawabnya. Sambil dipegang buku tulisnya berapa kesalahannya, gitu ya. Oke, siap? Dibuka buku tulisnya, nanti catat berapa kesalahannya. Siap? Mulai. Tulis kesalahannya. Tuliskan berapa kesalahan menurut kelompok kalian. Oke, kelompok 3. Berapa kesalahan? 9. Kelompok 4? 9. Kelompok 2? 9. Ternyata dengan 50 data kesalahannya 9. Dia. Berarti 41 yang benar. Nah, jika AI ini ditambah lagi data sampai 100, sampai 150, 200, kemungkinan dia akan mengurangi kesalahannya. Bagaimana membuktikannya? Ini ngajak kalian nih, silahkan kalian coba di rumah masing-masing. Karena ini online, kalian cari aja AI ya, for Ocean. Silahkan dicari, coba itu ya. Kira-kira apakah dengan lebih banyak data betul-betul sempurna? Kira-kira berapa sempurnanya? Jadi semua benda terjawab benar. Kira-kira berapa data? Silakan di rumah dicoba ya. Oke, itu mengenai robot AI. Benar, ternyata AI itu bisa digunakan namun tetap punya kelemahan karena tergantung banyak sedikitnya data yang masuk. Sedikit data yang masuk dia kurang bisa bekerja, gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana gitu ya? Bagaimana nih cara mengatasinya? Oke. Nah, cara mengatasinya silakan boleh ditulis. Ada strategi mengatasi tantangan-tantangan teknis yang terjadi. Yang pertama, nih, harus adanya pendidikan dan pelatihan. Tuh, pendidikan dan pelatihan. Jika ada pelatihan, ada belajar KA, insya Allah bisa kita menggunakannya dengan cara baik dan aman.
Dalam hal apa ini? Ketika kita nggak mau data kita diambil orang lain, gitu ya. Kemudian menyediakan fasilitas teknologi sesuai kondisi dan kebutuhan. Kita mungkin tidak bisa menggunakan semuanya, tapi kita bisa memilihnya sesuai dengan kondisi kita dan kebutuhan kita. Kalau kita di sekolah, ke sekolah saja. Ya, kalau memang nggak bisa. Sementara ini, kita jangan memaksakan, tapi manfaatkanlah AI ini sesuai kondisi kebutuhan kita, gitu ya. Kemudian adanya bimbingan atau saran dari orang tua, dari guru atau guru ngaji di sekolah, bagaimana contoh KA yang aman, sesuai dan mudah dipahami agar bermanfaat, gitu ya. Dan yang terakhir, buat KA sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah. Kalau memungkinkan, sekolah bisa membuat sendiri, buatlah. Agar apa? Agar kita bisa mempelajari KA sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sekolah masing-masing, gitu ya. Makanya perlu ada pelatihan pendidikan. Nah, memang kalau memang ingin betul-betul aman, kan AI itu kan butuh internet. Kita bisa menggunakan AI tanpa internet, gitu ya. Nanti ada contoh daripada ini, oke. Nah, tapi sebelumnya nih, sebelum Pak Adi memberikan contoh AI itu ke kalian yang Pak Adi buat, Pak Dani ingin mencoba membuktikannya bagaimana AI itu akan kesulitan kalau datanya kurang, betul? Oke, udah nulisnya? Oke, udah ya? Oke, sudah. Setiap kelompok perwakilan maju ke depan. Atau apa nih yang maju? Silakan. Ambil. Satu, siapa? Nah. Oke. Ambil. Satu. Ambil. Ayo, silakan dibuka. Kelompok 1 nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Oke, ini. Pak Adi akan ngasih sesuai dengan nomor kalian. Nomor 1. Kelompok 2. Nomor 3. Ambil. Kelompok 3. 4. Kelompok 4. 2. Oke. Nah, coba. Ini kalian adalah AI-nya. Oke. Kalian adalah AI-nya. Sekarang akan diinstruksikan membuat tulisan aksara Sunda berdasarkan keinginan Pak Dani. Oke. Siap. Datanya masing-masing sudah diberikan. Seret. Lewat jaringan komputer. Seret. Ini aplikasinya seperti ini. Nih. Datanya di kertas ini ibaratkan data yang masuk. Masing-masing kelompok pasti memiliki data yang berbeda. Oke, siap. Siap ya? Silakan kalian tuliskan, terjemahkan di LKS-nya nama yang Pak Dani inginkan. Terjemahannya. Oke. Yang pertama. Siap. Dana. Oke, nulis dana. Sesuai yang ada di situ. Ada nggak dananya? Nanya, nah gitu loh. Kalau ada, tulis. Kalau nggak ada, jangan ditulis. Nah gitu maksudnya. Ada dana? Oke. Oke, siap? Yang kedua. Siap ya? Lama. Tulis. Lama. Di LKS-nya. Kalau ada hurufnya, tulis.
Kalau nggak ada, jangan. Berarti kan gitu ya? Atau hanya menulis hurufnya saja yang ada. Sudah? Yang nomor 3. Terakhir 3 saja. Ya. Siap? Indah. Tulis huruf yang ada, kalau nggak ada, jangan. Ada nggak huruf yang dimatiin di situ? Nah, kalau nggak ada, berarti jangan ditulis. Nah. Oke, udah ya. Kita buat kesimpulannya. Perhatikan. Kelompok 1. Mana yang nggak muncul, yang nggak kebaca? Indah. Kelompok 2, mana yang nggak kebaca? Hah? Dah, ini. Ini buat yang ketiga ada, kebaca nggak? Indah. Ada nggak datanya? I. Di situ ada I. M di mati ada. Berarti kebaca nggak itu? Dah, ada nggak dah? Nggak ada. Oke. Kelompok 3. Apa yang kebaca yang mana? Hah? Indah. Ini bisa? Kelompok 4 mana? Hah? Indah. Kalau dana? Ada adanya? Ada? Ada, oke. Nah, kan kesimpulannya nih, dengan data seadanya. Ini kan data seadanya ya. Hanya menggunakan huruf seadanya, Padani memasukkan AI ke memasukkan data ke masing-masing AI. Lihat, yang paling parah adalah AI kelompok 1. Nomor 1 nggak bisa menjawab. Datanya nggak ada. Dah yang ada kan? Oh, kelompok 2. Nah, kelompok 2 nggak ada. Kelompok Indah ada Indah? Nggak ada. Nah, sedangkan kelompok yang lain 1, 3, dan 4 cuma 1 kekurangan. Gitu ya. Nah itu. Makanya kira-kira akan bisa menjawab bagaimana caranya? Gimana? Dikasih data, diperbanyak gitu. Oke, sama? Sepakat seperti itu? Sepakat? Iya, betul. Jika Pak Dani ngasih data, pasti bisa menjawab. Betul ya? Nah, itu gambaran AI. Betul ya? Butuh data nih, data yang banyak. Kurang? Nggak bisa. Nah, oleh karena itu, Pak Dani mencoba membuat AI ini. AI sederhana, contoh AI yang Pak Dani buat gambaran AI. Gitu ya. AI ini kan ada codingnya ya. Pak Dani sudah membuat codingnya, kodenya, kemudian AI ini harus bisa berjalan sesuai keinginan Pak Dani. Pak Dani membuatnya begini. AI ini harus bisa menerjemahkan tulisan yang Pak Dani ketik. Gitu loh. Nanti akan terjawab di sini. Dan kita uji AI ini dengan tulisan kalian. Silakan masing-masing kelompok satu aja kata ya. Dulu untuk menguji AI ini. Yo, tanyakan buka AI-nya. Silakan. Waktunya cuma 20 detik untuk ngobrol. Nah. Oke, sudah? Waktu cukup? Oke, dari kelompok 1, yuk kita uji. Seberapa bagus AI ini bisa menjawab keinginan kalian.
Oke. Ini EA-nya bernama Kak Meki. Kak Meki ini akan membantu kalian menjawab pertanyaan aksara Sunda. Kelompok 1 mau ngetik apa? Apa? Siswa aja. Siswa aja? Oke. Boleh yang paling agak panjang, boleh. Siswa. Oke. Siswa ya. Kita coba nih. Siswa itu lihat berarti huruf sa jadi si ya. Si ya sa. Si ya. Si. Kelihatan nggak? Kemudian S-nya di mana? Di mati. Kalau merah nggak bisa menjawab. Kemudian S. Sis. Bisa menjawab tidak? Tidak. Wah. Bisa? Bagaimana? Tapi ini Kak Meki ini menggunakan beberapa mesin. Ada 10 mesin digunakan. Oke, kita set ke bawah, tarik. Kira-kira bisa menjawab nggak? Siswa. Perhatikan baik-baik. Eng, 1, 2, 3. Tarik. Maaf, udah tarik ya. Seret. Ada? Si, S, wah, kejawab? Kejawab? Maka akan tertulis si. Gitu kan? Betul? Si. Kemudian apa? S dimati, sa dimati. Betul? Kemudian? Wah. Kejawab? Kejawab. Oke, berarti tantangan pertama berhasil dijawab. Tepuk tangan untuk Kak Meki. Oke, kelompok 2. Hapus dulu. Kelompok 2. Hah? Robot. Oke, robot. Cenah. Berarti ra jadi ro ya. Ro. Kemudian, wah, kejawab. Wah. Kira-kira gimana ya gitu ya. Bot. Robot gitu doang. Wah. Teka jawab ya. Nah, kita tarik ke bawah, set ke bawah. Kira-kira bagaimana hasilnya? Tarik mulai. Kejawab tidak? Robot. Kejawab? Maka akan seperti gini hasilnya kan? Mana? Ini kemudian bot. Gitu betul? Dan ini. Ada jawabannya? Berarti tantangan kedua kejawab. Tepuk tangan untuk Kak Meki. Oke, so kelompok 3. Boleh yang susah lah, nggak apa-apa. So, hah? Oh, konsentrasi. Oke lah. Rada lumayan nih. Konsentrasi. Wah. Wah, nggak ada nih. N. Nggak ada juga. C. Konse ya. Nggak ada juga. N. Wah, Tra. Nggak ada juga. Wah. Kita cari di mesin yang lain, kata Kak Meki. Jangan takut. Tenang. Gitu kan ya. Oke, siap? Kira-kira kejawab nggak ya? 1, 2, tarik. Iya. Kejawab tidak? Ayat 2 terana. Tra. Oh, ini kesalahan nih. Oke. Gini maksudnya. Gak apa-apa, error 1 nih. Konsentrasi. Nah, ini error, Pak. Ya, ini berarti ada kode yang error. Kode yang salah input. Tapi kejawab tidak? Kejawab. Nih. Oh, ini salah. Oke, ini kita perbaiki ya. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi. Kejawab tidak? Oke, tantangan ketiga terjawab. Tepuk tangan untuk Kak Meki. Tapi Pak ini Pak ada yang ke bawah malah tri ini. Berarti ada kode yang salah. Gitu ya. Ini kelemahannya tapi ya. Oke.
Kelompok 4 terakhir. Woi, musyawarah. Rada hese coba. Sya. Oh ada. Musya. Wah. Rah gitu kan? Betul? Wah. Cuma 2, cuma 3 ya? 3. Kita cari munya di mana sih munya? Mumu di mana? Tarik. Hep. Ada tidak? Musyawara. Berarti 4 pertanyaan terjawab tantangannya. Tepuk tangan untuk kami. AI. Bisa kan? Tanpa internet. Jadi kalau nggak ada sinyal bisa dipakai. Nggak punya uang beli kuota bisa dipakai. Ke siapa? Nanti diajarkan Bapak Dani ya. Bagaimana cara membuatnya gitu ya. Ini baru tahap pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita teruskan nih. Nanti kalau seperti apa sih cara membuatnya, kok bisa sih? Hilang. Ada merahnya gitu ya. Ini perintah menggunakan coding ya. Kemudian dijalankan sesuai keinginan kita. Apa keinginannya? Menerjemahkan tulisan jadi aksara Sunda. Dan alhamdulillah semua tantangannya berhasil dilaksanakan dengan sukses. Tepuk tangan untuk Meki. Berminat? Mau? Ada pertanyaan? Pak, bisa nggak pakai pelajaran yang lain? Bisa. Bahasa Inggris? Bisa. IPAS? Bisa. Matematika? Bisa. Everything is possible. Ya, kita coba membuatnya ya. Jadi dengan seperti ini kita tidak ketergantungan dengan sinyal internet. Itu ya, ini contohnya. Nanti kita teruskan di minggu depan seperti apa cara membuatnya, cara bekerjanya. Oke, itu mungkin ya perkenalan saja. Nanti kita lanjutkan kalau ingin membuatnya. Nah, itu jadi mudah-mudahan menjadi gambaran awal. Ternyata kita bisa mengatasi tantangan yang tadi lebih aman. Ya, kenapa? Karena kita yang membuatnya. Tidak ada pencurian data. Nggak perlu pakai kuota. Ya, nggak perlu minta uang gitu ya. Oke, next. Nah, setelah kita berlama-lama nih, apa rasanya dan apakah bermanfaat? Tuliskan di LKS masing-masing. Silakan ngobrol. Berdiskusi. Bagaimana rasanya kegiatan hari ini? Apakah rasa itu senang, gembira, apa nggak senang, bosan? Silakan. Apa alasannya ya? Pakai alasannya. Terus apakah paham tidak? Kegiatan materi ini bermanfaat tidak? Apakah paham dan bermanfaat tidak? Gitu maksudnya. Silakan ditulis. Waktunya 1 menit saja. Silakan. Ayo diskusi. Ayo Jara, diskusi. Berikan masukannya. Boleh gantian. Silakan, boleh gantian nulisnya. Kalau senang, kenapa alasannya? Apa alasannya? Sambil minum ya, boleh. Haus ternyata. Tiga 30 detik lagi. Oke, tunggu kalau udah. 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Oke.
Kalau ini bebas. Cung, yang mau pertama. Acungkan tangan kelompok yang mau pertama menjelaskan apa rasanya. Ayo langsung klub. Nah, siapa yang berani? Oke, Aulia, bagus. Silakan Aulia. Yang keras suaranya Aulia. Yang lain dengarkan. Senang dan seru karena sambil bermain, paham dan sangat bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Senang dan seru karena sambil bermain. Emang kita bermain ya? Bermain, luar biasa. Paham dan sangat bermanfaat. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau? Hop. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Oke, yang keras suaranya. Di sini. Oke, yang keras. Kami sangat senang karena bisa mengetahui coding dan KA. Sangat senang karena bisa mengetahui coding dan KA. Tepuk tangan kelompok 1. Oke, senang. Apa lagi? Kelompok 3, silakan. Siapa yang berdiri? Hah? Pami berdiri. Menghadap ke teman-temannya. Ke belakang berarti. Nah, apa? Yang keras. Seru, menarik, dan menyenangkan karena bermain bersama. Paham ya? Paham Ya. Oke, seru, menarik, dan menyenangkan karena bermain bersama. Paham dan bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok siapa? Yang keras, yang lantang, terakhir. senang karena bisa menjawab sambil bermain bersama AI dan juga bermanfaat. Oke, ini. Apa? Karena bisa menjawab sambil bermain bersama AI. Wih, dan juga bermanfaat. Mantap, tepuk tangan. Oke. Secara nggak langsung kita bermain dengan berapa AI? 2, 3, Dengan 4 AI. Yang pertama smart host. Yang kedua AI for ocean, yang laut. Yang ketiga itu. Ini AI. Yang keempat yang tadi. Oke, kita 4 AI. Alhamdulillah. Kita tambah lagi di pertemuan berikutnya. Kita cari, menggali lagi, belajar bersama tentang bagaimana pemanfaatan AI ini. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, alhamdulillah. Yuk kita tutup kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari hari ini betul-betul bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga penggunaan KA bisa aman dan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa akhir majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Pengucapan hatur nuhun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur semangat. Kelas 5B. Oke, silakan boleh istirahat. Tepuk istirahat. Silakan boleh istirahat dari kelompok 4 dulu, silakan boleh istirahat keluar. Kemudian kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan. Betul? Kelompok 3 dulu, silakan keluar. Yang 4 keluar, silakan. Boleh istirahat.